Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tamtur Hardian di channel kita kali ini. Dan di channel kita ini kita akan membahas permasalahan tentang investasi dan bagaimana caranya kita itu memanage keuangan kita supaya kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu adalah financial freedom. Nah, banyak yang salah konsep ya kalau kita berbicara tentang investasi. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah kenapa sih investasi itu harus lamban? Ya, tapi ini dalam tanda kutip ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Bagi beberapa orang yang belum terlalu mengenal mengenai investasi, mereka akan berpikir bahwa investasi itu akan menghasilkan return yang sangat besar di dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah sebuah konsepsi yang sudah salah dulu di awal. Kenapa saya bilang salah? Karena begini, teman-teman. Jadi konsep dari investasi itu adalah sebenarnya kita ini menabungkan sebuah uang atau kita ini membeli sebuah aset yang nanti akan kita pergunakan di masa depan, dan harganya atau nilainya itu nantinya akan sama. Nah, ini akan melindungi aset kita. Dalam artian sama itu kita beli hari ini dan nanti 10 tahun ke depan itu harganya itu tidak jauh berbeda, teman-teman. Nah, itu kita bisa berinvestasi dalam aset-aset yang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Loh, kenapa kok value-nya, nilai atau nilainya ini sama, tetapi kita bisa bilang investasi? Karena kita mempunyai yang dinamakan inflasi, teman-teman. Jadi secara tidak langsung maupun langsung, setiap tahun atau setiap waktu inflasi itu terjadi, teman-teman. Jadi kita seumpamanya sekarang itu mempunyai uang 100.000, itu bukan berarti kita mempunyai uang yang nilainya 100.000 di satu tahun ke depannya. Nah, makanya kita harus mengetahui konsepsi ini dahulu, teman-teman, sehingga kita tidak akan masuk ke dalam lubang-lubang investasi yang bisa kita bilang sebagai investasi bodong. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang manusia ini sangat mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Alasannya adalah simpel, teman-teman. Karena manusia ini pengen cepat kaya pada waktu yang singkat. Nah, ini yang dipergunakan oleh orang-orang yang ingin menjerumuskan kalian-kalian kepada investasi bodong gitu, teman-teman. Nah, ini saya kira bukan menjadi isu mungkin 15 tahun yang lalu. Mungkin kalau teman-teman yang kelahiran 90-an dan sebagainya, mungkin waktu teman-teman kecil masih anak-anak, mungkin masih belum ada orang-orang yang bercerita tentang investasi bodong. Mungkin uangnya dipinjam tidak balik-balik, mungkin, tapi jarang orang-orang yang bercerita tentang masalah investasi. Nah, di dunia yang sudah sangat maju seperti ini, kita nanti akan dipertemukan dengan banyak orang yang nantinya akan menawarkan kita investasi-investasi tersebut. Tapi pada akhirnya itu adalah investasi yang sebenarnya saya tidak anjurkan, begitu, teman-teman. Nah, memang terlepas ada orang yang mungkin akan menunjukkan bahwa saya investasi di instrumen ini, saya dapat A, saya dapat B, dapat C. Nah, tapi kan kita tidak tahu secara real itu seperti apa. Jadi teman-teman itu harus mengetahui. Jadi ketika teman-teman ini masuk dalam dunia investasi, usahakan untuk tidak tergesa-gesa. Saya tidak bilang bahwa teman-teman nanti akan mendapatkan return yang banyak itu dalam waktu yang sangat lama. Mungkin kalau teman-teman itu sudah memang berbakat, menggunakan analisanya dengan tepat, dan mendapatkan instrumen investasi yang sangat-sangat bagus, mungkin teman-teman bisa jadi BEP, balik modal, dalam waktu 6 bulan, mungkin dalam 1 tahun, mungkin hanya 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun. Nah, kenapa saya bilang 5 tahun ini termasuk yang pendek? Kalian
jangan sampai salah berpikir ya, 5 tahun itu untuk investasi balik modal itu ketika kalian bisa mengembalikan modal kalian yang sudah ditanamkan dalam kurun waktu hanya 5 tahun, itu sebenarnya sudah sangat-sangat bagus. Jadi makanya ini yang perlu kita luruskan dulu. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kadang-kadang atau mungkin juga semua orang lah ya, nggak cuman di kaula muda saja ya, ini memang sangat mudah tergoda dengan hal-hal yang ini. Kenapa? Karena adanya sosial media, adanya orang-orang yang ya saya tidak tahu ya intensinya seperti apa. Cuman memang menunjukkan bahwa wow, saya bisa beli sesuatu, mungkin rumah, mungkin mobil, mungkin motor, mungkin sesuatu yang memang sangat-sangat diinginkan oleh kaula muda. Ya kita sekarang ketika melihat orang-orang yang ada di FYP kita, di beranda sosial media kita memamerkan harta-harta yang seperti itu, otomatis kita akan merasa bahwa wah, waktunya saya untuk masuk dalam investasi ini, atau saatnya kita gabung, oh bayarnya berapa, macam-macam teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati, benar-benar kalian itu harus baca banyak buku dulu, baca artikel dulu ya, minimal sebelum kalian terjun sebuah instrumen investasi itu kalian itu harus berpikir matang, jangan langsung terbawa oleh emosi. Karena apa? Ketika kita itu terbawa emosi, nanti kita akan membuat beberapa atau banyak keputusan yang akan menjerumuskan kita terhadap sesuatu yang saya bisa bilang salah, atau konsekuensinya itu tinggi risiko juga. Kenapa? Karena kita itu terdorong atau terbawa oleh emosi semata tanpa perhitungan yang matang-matang teman-teman. Jadi kalian harus benar hati-hati. Sayangilah uang Anda. Jadi ada saya lupa namanya, tapi memang ini terngiang-ngiang di kepala saya. Jadi memang alasan kita berinvestasi yang paling penting itu adalah prinsipnya nomor satu adalah jangan sampai kalian kehilangan uang. Dan prinsip nomor dua yang harus kalian ingat adalah lihatlah peraturan atau prinsip nomor satu. Nah ini kenapa? Jadi ini diulang-ulang sedemikian rupa menjadi 2 poin yang berbeda, seakan-akan ini itu sangat penting. Kenapa? Nomor satu, jangan sampai kalian kehilangan uang. Nomor dua, lihatlah peraturan nomor satu. Intinya adalah ini benar-benar digaris bawahi supaya kalian itu tidak kehilangan uang di fase pertama. Kenapa? Karena kalian ini berinvestasi, bukan bermain judi. Kalau mungkin bermain judi, mungkin kalian bisa return 100% pada detik yang sama, pada menit yang sama, pada jam yang sama, pada hari yang sama. Tapi dikarenakan ini kita bicaranya investasi, kita harus benar-benar analisa betul apa yang kita beli pada waktu sekarang ini. Jangan sampai kalian ini nanti membeli kucing dalam karung sehingga nanti kalian akan menyesal ke depannya. Karena apa? Beberapa orang yang saya kenal yang ingin investasi ini banyak apa ya, ciri-ciri yang saya lihat ini sama. Contohnya teman-teman ini memang mau mengubah hidupnya atau mungkin mau upgrade hidupnya. Nah ini sebenarnya sangat-sangat fatal teman-teman. Kenapa saya bilang sangat fatal? Dikarenakan harapan kalian yang ingin mengubah hidup itu tadi, upgrade hidup kalian itu tadi, 99% saya yakin kalian tidak akan memikirkan resikonya. Jadi berpikirnya itu seakan-akan semuanya akan berlangsung dengan baik, tidak akan ada masalah, tidak akan ada apapun itulah. Kalian berbicara, wah saya mungkin masukin 10 juta, wah nanti akan menjadi 20 juta, nanti akan menjadi 100 juta. Berpikirannya selalu yang baik-baik. Ya sebenarnya positive thinking itu bagus, tapi hati-hati ketika kalian tuh di dunia investasi. Karena apa? Ketika kalian terlalu berpikir positif dan melupakan manajemen resiko kalian, itu adalah salah satu awal mula dari malapetaka dari kalian itu berinvestasi. Jadi hati-hati teman-teman.
Kita akan bahas perihal-perihal investasi, masalah keuangan, dan sebagainya nanti di video-video saya selanjutnya. See you on the next video. Bye-bye.